إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kita masuk hadis yang ke-28. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW memberikan kepada kami mau'izah, nasihat, yang membuat hati kami merasa takut dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang ingin berpisah, maka berikan kepada kami wasiat. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin kalian itu adalah hamba sahaya. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian kelak akan melihat perpecahan yang banyak. Maka saat itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Peganglah ia kuat-kuat dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap yang diada-adakan itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Dikeluarkan Abu Daud, Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Di sini ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, Al-Irbad bin Sariyah menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah SAW suatu hari memberikan nasihat yang membuat hati para sahabat itu ketakutan dan air mata mereka berlinang. Nah ini Pak, nasihat yang bagus itu yang benar-benar menyentuh hati, yang membuat hati kita takut, air mata kita berlinang,
Itu yang bermanfaat untuk hati ya. Bukan ceramah yang isinya ketawa, ketiwi. Dari awal sampai akhir isinya cuman ketawa, ketiwi aja. Banyak tertawa itu kata Rasulullah malah mengeraskan apa? Mengeraskan hati. Sementara kan tujuan majelis itu kan tujuannya untuk melembutkan hati gitu. Tapi kalau isinya ketawa ketiwi, itu bukan melembutkan hati namanya, tapi malah mengeraskan apa? Hati. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang hendak berpisah. Maka berikanlah kepada kami wasiat. Maka Rasulullah pun memberikan beberapa wasiat yang penting sekali untuk kita pelajari, Pak. Iya, dalam hadis ini. Apa saja? Yang pertama, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang sangat penting, Mbak. Yang pertama itu wasiat agar bertakwa kepada Allah. Karena takwa itu sebaik-baik perbekalan. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian. Karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu apa? Takwa. Ya. Kita semua bakalan meninggal. Semua kita sedang berjalan menuju Allah, menuju kematian. Sekarang perbekalan apa yang harus kita persiapkan? Tentu perbekalan yang terbaik adalah takwa. Yang hakikat takwa itu, Pak, kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa? Larangan-larangannya. Itulah takwa. Disertai dengan merasa takut kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, mendengarkan dan taat kepada pemimpin. Mendengar dan taat kepada siapa? Pemimpin. Ya. Kalau pemimpin itu muslim, maka kita mendengar dan taat itu, Pak, dalam rangka taqarrub kepada Allah. Tapi kalau pemimpin itu kafir, ya, kita mendengar dan taat itu karena hanya untuk menghindari mudarat yang lebih besar saja. Namun tentunya, Pak, mendengar dan taat di sini ya harus dalam perkara yang bukan maksiat. Adapun dalam maksiat kita tidak boleh taat, tapi juga tidak boleh memberontak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati Allah. Iya. Kata Rasulullah, dan hendaklah kalian mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya. Dalam satu ayat yang lain dengan tambahan abdun habasyiyyun mujadda'ul atraf. Hamba sahaya Ethiopia yang hidung dan telinganya buntung. Lihat, Pak. Nabi mengatakan walaupun dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Padahal dalam Islam kalau terjadi pemilihan pemimpin, hamba sahaya itu nggak boleh dipimpin, Pak. Nggak boleh dipilih, maksudnya nggak boleh dipilih, dan nggak boleh jadi pemimpin, nggak boleh. Semua ulama sepakat bahwa syarat pemimpin itu adalah an yakuna hurran. Syarat pemimpin itu merdeka, bukan hamba sahaya. Nah, kalau pemimpin ini ternyata
hamba sahaya, maka biasanya kalau hamba saya yang jadi pemimpin, biasanya caranya pasti tidak sesuai dengan apa? Syariat. Iya. Sebab kalau sesuai dengan syariat nggak mungkin hamba saya jadi apa? Pemimpin. Tapi karena tidak sesuai syariat, makanya dia jadi pemimpin. Tapi apa kata Nabi SAW? Tetap kalian wajib mendengar dan taat. Artinya, walaupun tata cara pemilihannya nggak sesuai syariat, tetap wajib mendengar dan taat. Makanya para ulama sepakat, Pak, bahwa memberontak atau revolusi itu hukumnya haram. Iya. Namun kalau ternyata ada terjadi pemberontakan, ternyata pemberontak ini berhasil menggulingkan pemimpin yang ada, sehingga dia pun jadilah apa? Pemimpin, dan dia yang memegang kekuasaan. Semua ulama sepakat bahwa dia yang berhasil menjadi pemimpin ini wajib dibaiat, wajib kita mendengar dan taat, walaupun caranya haram. Iya. Seperti di zaman sekarang, Mbak. Pemilihan zaman sekarang kan dengan cara apa? Pemilu, dan pemilu bukan dari Islam. Iya. Tapi ya ketika terjadi pemilu dan terpilihlah seorang pemimpin, dia muslim, sholat, maka wajib kita mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, walaupun caranya tidak sesuai dengan apa? Syariat. Iya, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka Nabi mengatakan mendengar dan taat kepada pemimpin. Dalam satu ayat yang lain, walaupun mereka menzolimi kamu. Nah, ini yang berat nih, Pak. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, innahu sayakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jusmanil ins. Kata Rasulullah, akan ada nanti setelahku pemimpin-pemimpin yang akan mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Lihat, Nabi mengabarkan akan ada pemimpin-pemimpin yang akan mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah. Kalau mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, berarti petunjuk siapa, Pak? Petunjuk buatan manusia. Berarti Rasulullah sudah mengabarkan akan adanya pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah. Sudah mengabarkan dalam hadis ini. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jusmalil ins. Dan akan ada pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Jahat nih pemimpin. Lalu seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan kalau mendapatkan pemimpin seperti itu? Apa kata Rasulullah? Isma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhida ma'aluk. Tetap dengar dan taat, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Subhanallah, berat banget. Iya, ini hadis paling berat ya buat kita. Kenapa? Karena Nabi tetap menyuruh kita untuk sabar, tetap mendengar dan taat, sementara kita dizolimi sama pemimpin itu. Orang yang jiwanya taslim kepada Allah dan Rasulnya, ya sudah, gimana lagi? Ini sudah perintah Nabi, ya kewajiban kita apa? Ya, taat.
Tapi orang yang jiwanya tidak taslim, nggak mau. Ya, enak dia dong. Maka kewajiban kita sebagai orang yang mengaku dirinya pengikut Rasul, orang yang menyatakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah, hendaknya kita camkan hadis ini. Ya, Rasul juga bersabda, inna satakunu atharah, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin al-atharah yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Artinya yang dia pikirkan cuma kepentingan dirinya aja, rakyatnya boro-boro dipikirin. Apa kata para sahabat? Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Isbiru, sabarlah. Sampai kapan? Sampai kapan kita sabar, Pak? Kata Rasulullah, isbiru hatta talqauni al-haud. Sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga Haud. Jadi sabarnya sampai mati, ya. Sabarnya sampai mati. Perintah Nabi masalahnya gimana? Ya. Siapa yang tidak kesal sama pemimpin yang zalim, Pak? Siapa yang tidak benci kepada pemimpin yang zalim? Bukan artinya kita setuju kepada pemimpin yang zalim, tidak sama sekali. Bukan artinya kita mendukung kezaliman kita, tidak sama sekali. Tapi Nabi yang menyuruh untuk sabar, gimana? Ya. Nabi juga bersabda dalam riwayat Muslim, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, sabarlah. Perintah Nabi gimana? Ya. Ini akhlak Islam yang harus kita selalu ulang-ulang kepada masyarakat Indonesia ini, untuk selalu apa? Sabar. Cuman masalahnya banyak masyarakat kita bakalan mencemooh, Pak. Enak bener. Ya, sabar kan ada batasannya. Kita katakan ini sudah perintah Allah dan Rasul. Apakah dengan bersabar akan mengubah ya keadaan atau tidak? Setidaknya kita sudah mempraktekkan perintah Rasul, alhamdulillah. Dan kita pun mati di atas sunnah. Setidaknya itu. Ya. Kalaupun ternyata tidak ada perubahan, yang terpenting kita sudah menjalankan titah Allah dan Rasulnya. Dan kalau kita mati di atas perintah Allah dan Rasulnya, insyaallah husnul khatimah. Ya. Tapi kalau kita memberontak, jangan harap kita bisa mati husnul khatimah, Pak. Karena Nabi sebutkan dalam hadis, ya, bahwa orang yang tidak sabar menghadapi pemimpin zalim itu, Pak, ya, la yaridu alayyal haud, dia tidak akan singgah di telaga haudku, kata Rasulullah. Ya, tidak akan singgah di telaga haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita biarkan kezalimannya. Kalau kita punya kemampuan untuk menasihati, nasihati. Kalau kita punya kemampuan untuk memberikan masukan kepada mereka, lakukan. Tapi dengan cara yang lebih baik, yang lebih ahsan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sabda, man arada an yunasih lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan terang-terangan di depan umum. Wal ya'khudh biyadihi wal yakhlub bih. Ambil tangannya, nasihati dia secara rahasia. Fa in qabila, kalau dia menerima nasihatmu, ya alhamdulillah. Wa illa, jika dia tidak menerima nasihatmu,
faqad adda alladhi alaih. Dia sudah melaksanakan tugas. Cuma masalahnya hadis ini juga berat, Pak. Banyak orang menolak hadis ini dengan perasaan, apa katanya? Dinasihatin terang-terangan aja nggak mau denger, apalagi nasihatnya secara rahasia. Kita katakan, akhi, Nabi yang menyuruh, dan Nabi tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsu, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kalau itu sudah wahyu Allah, kewajiban kita apa dong? Sami'na wa ata'na, selesai. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian Rasulullah bersabda, kita lanjutkan. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti setelahku akan melihat perpecahan yang banyak. Rasulullah mengabarkan, Pak, bahwa nanti akan muncul perpecahan demi perpecahan. Dan ternyata benar. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluhum fin nari illa wahidah." Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa satu golongan yang selamat itu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Al-jamaah. Siapa al-jamaah? Kata Rasulullah, ma ana alaihin yauma wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ya. Dan ternyata yang Rasulullah kabarkan benar, Pak. Umat Islam pecah. Perpecahan ya mulai terjadi, dan perpecahan yang paling dahsyat itu perpecahan dalam akidah. Perpecahan dalam apa? Dalam akidah. Munculnya Syiah, munculnya Khawarij, munculnya Qadariyah, munculnya ya Murji'ah, kemudian muncul Jabariyah, muncul lagi apa? Sufiyah, Mu'tazilah. Terus ya kaum muslimin berpecah belah seperti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kok mereka bisa pecah, Pak? Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, ya, limadza takhtalifu hadhil ummah wa kitabuha wahidun wa nabiyyuha wahidun wa qiblatuha wahidatun. Wahai Ibnu Abbas, kenapa umat Islam ini kok bisa pecah belah? Sementara kitab sucinya sama, satu. Nabinya satu. Kiblatnya satu. Kok bisa? Apa jawab Ibnu Abbas? Ya Amiral Mu'minin, innal Qur'an unzila alaina fanaqra'uhu ya faqara'nahu wa fahimnah. Wahai Amiral Mu'minin, Al-Quran turun kepada kita para sahabat, dan kita sudah membaca dan memahaminya langsung dari Rasulullah SAW. Wa sayakunu fihi likulli qaumin fihi ra'yun. Dan nanti setiap orang akan memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Fa idza kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu. Kalau setiap orang itu memahaminya sendiri-sendiri masing-masing dengan pemahamannya, pasti berpecah belah. Wa idza ikhtalafu iqtatalu. Kalau mereka sudah berpecah belah, mereka akan berperang satu sama lainnya. Ini rupanya sebabnya, Pak, memahami Quran hadis sesuai dengan pemahaman masing-masing, tidak merujuk kepada generasi yang terbaik,
Itu generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, ini ya sebab yang pertama kenapa terjadi perpecahan dalam tubuh umat Islam, tidak mau merujuk pemahaman siapa? Para sahabat. Tidak mau merujuk pemahaman salafus saleh, generasi terbaik. Kenapa sih harus generasi sahabat, Pak? Karena Allah sudah memuji para sahabat. Rasulullah sudah memuji para sahabat. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ashabi amanatun li ummati." Para sahabatku keamanan untuk umatku. Apa maksudnya para sahabat keamanan untuk umat Islam, Pak? Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan, artinya keamanan min jami'il bid'ah, yaitu dari bid'ah dan penyimpangan. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan para sahabatku itu keamanan untuk umatku. Keamanan dari berbagai macam penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan. Berarti kalau para sahabat itu jadi keamanan buat kita, itu menunjukkan bahwa kita harus merujuk para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Iya. Cuman sebagian orang mengatakan, ngapain harus sahabat? Saya juga punya akal kok, punya otak kok. Saya juga punya. Kita katakan, akhi, para sahabat itu langsung menyaksikan wahyu turun. Para sahabat itu langsung melihat Rasulullah SAW mempraktikkan Al-Quran. Para sahabat itu ya langsung melihat bagaimana Rasulullah SAW mengamalkannya dan mendengar langsung tafsir dari Rasulullah SAW. Dan Al-Quran turun dengan gaya bahasa para sahabat. Pasti mereka yang paling paham. Cuma ada orang berkata gini, Pak, berarti kalau kita ngikutin sahabat, hajinya pakai onta aja, nggak usah pakai kapal, nggak usah pakai pesawat. Kan di zaman sahabat nggak ada tuh pesawat tuh, bid'ah tuh. Kita katakan justru pemahaman sahabat menunjukkan boleh hal-hal seperti itu. Karena para sahabat memahami bahwa masalah dunia itu pada asalnya apa? Halal, boleh, gak masalah. Buktinya Umar bin Khattab, beliau membuat pos kilat. Pos kilat itu baru muncul di zaman Umar bin Khattab, Bapak. Dengan cara apa? Beliau bikin pos setiap 3 mil. Setiap pos itu diisi kuda-kuda yang dikuruskan supaya kencang cara larinya. Maka kuda ini berlari ke pos yang kedua. Di pos yang kedua ganti kuda lagi yang baru. Terus yang tadinya 1 bulan cuma 3 hari. Nggak ada di zaman Rasul, tapi para sahabat mempraktikannya. Berarti itu kan para sahabat menunjukkan masalah dunia itu pada asalnya apa? Halal. Dan itu cara beragamanya para sahabat. Yang kita ikuti cara beragamanya, Pak. Kaidah-kaidah yang mereka pahami langsung dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sebab pertama kenapa umat Islam berpecah belah, tidak mau merujuk pemahaman para sahabat. Sebab yang kedua kenapa umat Islam berpecah belah, karena ngikutin hawa nafsu. Masing-masing beragamanya sesuai dengan selera sendiri-sendiri. Yang satu mengedepankan akalnya, yang satu mengedepankan pendapatnya, yang satu mengedepankan perasaannya, yang satu lebih mengedepankan adat istiadatnya, yang satu lebih mengagungkan nenek moyangnya, yang satu lebih mengedepankan
ya, kiainya, madhabnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Padahal kewajiban kita taslim, dengan benar-benar taslim kepada Allah dan Rasulnya. Kita beragama bukan ngikutin hawa nafsu, Pak. Makanya Allah menganggap orang yang ngikutin hawa nafsu itu manusia tersesat di dunia, Pak. Paling tersesat sudah. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Siapakah orang yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah? Allah mengatakan pengikut hawa nafsu itu manusia paling sesat sudah. Apalagi kalau sampai hawa nafsunya itu dipertuhankan, Pak. Kalaupun dia punya ilmu, tapi kalau hawa nafsunya menguasai, tetap aja bakalan sesat. Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm." Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah dan Allah pun sesatkan ia di atas ilmu? Saudaraku seiman, makanya Pak, kalau kita tidak ingin tersesat, Pak, kita beragama itu jangan ngikutin selera masing-masing. Jangan ngikutin hawa nafsu. Kita kalau beragama itu ikuti Allah dan Rasul. Ikuti wahyu sesuai yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Sebab yang ketiga, kenapa umat Islam berpecah belah, Pak? Fanatik golongan, fanatik kesukuan, fanatik madhab, fanatik organisasi. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan madhab saya sesat. Ya. Kalau fanatik kita bukan kepada Allah dan Rasulnya, pasti tersesat. Kewajiban kita fanatik itu hanya kepada Allah dan Rasul, bukan kepada golongan, bukan kepada organisasi, bukan kepada yayasan, bukan kepada madhab kelompok tertentu, tidak. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum, ya, ayat 31-32, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kamu seperti orang musyrikin. Siapa mereka? Itu mereka yang memecah belah agama mereka menjadi berkelompok, bergolong-golong. Dan setiap kelompok berbangga dengan yang ada pada kelompoknya. Tuh lihat. Nabi di sini Allah menyebutkan, Pak, sebab kenapa mereka berpecah menjadi berkelompok-kelompok, karena mereka berbangga dengan yang ada pada kelompoknya, fanatik kepada golongan masing-masing, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Ya pecah. Ya, seperti di negeri kita, Pak, ada organisasi kelompok yang mengklaim bahwa kelompok kamilah yang pasti masuk surga, yang lain enggak. Iya. Akhal Islam, saudaraku seiman. Makanya akhi, ini sebab yang ketiga kenapa umat Islam berpecah belah. Sebab yang keempat kenapa umat Islam berpecah belah, Pak, yaitu mengagungkan akal dan menjadikan akal lebih tinggi daripada dalil, sehingga menurut mereka parameter kebenaran itu katanya akal. Yang menurut akalnya sesuai dianggap itulah kebenaran. Yang tidak sesuai dengan akal ditolak. Padahal, Pak, dalam permasalahan agama banyak sekali perkara-perkara yang sulit dicerna oleh akal kita. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata apa?
Lau kana dinu birra'i lakana asfalal khuf aula bil masyi min a'la. Kalaulah agama kita ini hanya berdasarkan akal, tentu bagian bawah khuf lebih layak diusap daripada bagian atasnya. Tapi aku justru melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atasnya saja, enggak bagian bawah. Kata Ali, ini enggak masuk di akal nih. Karena yang menyentuh, yang nginjek kotoran itu bagian bawah apa bagian atas, Pak? Bawah. Tapi kok Rasulullah mengusapnya bagian apa? Bagian atas. Berarti itu kan menunjukkan bahwa agama kita itu bukan sebatas berdasarkan apa? Akal-akalan. Harus ngikutin wahyu. Tapi ketika akal itu dijadikan sebagai apa, Pak? Tuhan selain Allah. Ya. Diikuti dan jadikan parameter kebenaran, pasti pecah, Pak. Setiap manusia punya akal nggak, Pak? Pasti setiap akal punya pendapat yang berbeda. Akal mana yang akan jadi rujukan seperti itu? Di antara sebab perpecahan, Pak, ya, lebih mengedepankan nenek moyang. Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy, Pak, kalau dikatakan ikuti apa yang Allah turunkan, apa kata mereka? Kami lebih mengikuti nenek moyang kami. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun nenek-nenek moyang kalian itu tidak berakal dan tidak dapat hidayah, tetap kalian ikuti. Subhanallah. Betapa banyaknya di Indonesia, Pak, di negeri kita ini, orang-orang yang lebih mengedepankan keyakinan nenek moyang. Ya. Katanya ini sebagai warisan leluhur-leluhur kita yang harus kita pertahankan. Nah, kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sih silakan aja. Tapi ya, kalau itu jelas-jelas bertabrakan dengan apa? Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak boleh kita pertahankan, ya akhwal Islam, saudaraku seiman. Ikhwatul Islam. Kita lanjutkan, Pak. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Kemudian Rasulullah memberikan solusinya. Ini yang kita butuhkan nih, Pak. Ini petuah Nabi. Saat terjadi perpecahan, perselisihan, apa yang harus kita lakukan? Nabi sudah memberitahunya kepada kita. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku. Tapi Rasulullah tidak mencukupkan sunnahku saja, Pak. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Ini solusi yang pertama. Saat terjadi perpecahan, justru kita disuruh merujuk apa? Sunnah. Siapa? Sunnah siapa? Sunnah Rasulullah. Yang kedua, sunnah khulafa rasyidin. Tapi ini berat, Pak. Di zaman perpecahan begini, kita menyuruh orang kembali kepada sunnah, malah dianggap apa, Pak? Pemecah belah. Sahih. Makanya Nabi dalam sebuah riwayat yang lain mengatakan apa? Al-mutamassik bisunnati inda ikhtilafi ummati kal qabid alal jamr. Orang yang berpegang kepada sunnahku saat umatku berpecah belah, itu bagaikan memegang bara api, berat, tidak mudah. Maka karena berat, apa kata Rasulullah? Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh.
Pegang kuat-kuat dan gigit dengan gigi geraham. Kenapa gigi geraham bukan gigi seri? Karena yang paling kuat itu gigitan gigi geraham. Nabi menyuruh kita saat terjadi perpecahan, kuat-kuatlah pegang sunnah. Sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Pegang tuh kuat-kuat. Subhanallah. Karena berat. Harus menghadapi banyak orang yang tidak suka. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua apa kata Rasulullah? Lebih berat lagi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Ya. Karena setiap yang diada-adakan itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu apa? Sesat. Ternyata solusi kedua saat perpecahan tuh Pak, jauhi bid'ah. Dan kita tidak mungkin Pak menjauhi bid'ah kalau kita tidak membahas bid'ah. Berarti pembahasan bid'ah itu penting Pak. Cuma masalahnya kan kata bid'ah ini momok Pak. Kata yang sangat menyeramkan kalau bid'ah. Waduh. Sampai-sampai di zaman sekarang nih Pak, ya ada kesan ciri teroris suka ngomongin bid'ah. Ciri kelompok radikal ya suka ngomongin apa? Bid'ah, suka membid'ah-bid'ahkan. Kita katakan subhanallah. Perkara yang sudah jelas bid'ah, masa kita nggak boleh bid'ah kan? Yang para ulama sepakat itu bid'ah, masa kita tidak boleh bid'ah kan? Jadi maunya gimana dong? Ini boleh itu boleh. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, teralala. Gak bisa kita beragama seperti itu Pak. Syariat sudah sempurna, Islam sudah sempurna, Rasulullah sudah menyampaikan. Kemudian orang seenak-enaknya gitu bikin ibadah yang baru, merusak kesempurnaan Islam. Lalu kita disuruh diam, gak boleh berbicara itu bid'ah. Kalau kita bicara itu bid'ah, dituduh radikal, begitu. Maunya kamu apa sih? Kamu maunya Islam ini dikeacak-acak apa? Gak bisa Mas. Islam sudah sempurna. Kewajiban kita ikuti, bukan berbuat bid'ah. Ibn Mas'ud mengatakan apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja, jangan berbuat bid'ah. Kamu sudah dicukupi, udah cukup nih agama nih. Rasulullah sudah menjelaskan semuanya. Rasulullah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan semuanya, sudah dijelaskan sama Rasulullah SAW. Tinggal kita cari penjelasan, bukan malah bikin-bikin apa bid'ah dalam akidah, dalam ibadah. La ya akhi. Kita beragama itu harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya, karena agama ini milik Allah. Tidak diserahkan kepada hawa nafsu manusia. Allah berfirman, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum." Kalaulah kebenaran ngikutin hawa nafsu mereka, la fasadatis samawati wal ard. Rusak langit dan bumi ini. Rusak agama Allah ini, Pak. Hancur semuanya. Gak bisa seperti itu, akhi. Maka dari itu ini ternyata Pak, solusi dari Rasulullah saat terjadi apa? Perpecahan. Wasiat dari Rasulullah saat terjadi perpecahan adalah apa?
Yang pertama apa tadi? Pegang sunnah Rasulullah dan sunnah siapa? Khulafaur Rasyidin. Yang kedua apa? Jauhi bid'ah. Jauhi bid'ah. Ngapain capek-capek kita harus berbuat bid'ah? Sunnah-sunnah yang udah jelas dari Rasul aja banyak yang kita belum bisa lakukan. Iya. Akhi, antum kalau dalam masalah dunia bikin sesuatu yang baru, silahkan. Mau bikin kue yang baru ada di dunia, silahkan. Mau bikin teknologi yang canggih, yang super hebat, silahkan. Tapi dalam masalah agama, lah. Agama sudah sempurna. Iya. Aturan-aturan agama sudah disempurnakan oleh Allah. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah menyempurnakan untukmu agamamu. Berarti Allah sudah sempurnakan, tidak apa? Sesuatu yang sempurna sudah cukup. Tidak perlu lagi kita tambah-tambah, apalagi dikurangi. Saudaraku seiman, orang yang berbuat bid'ah itu Pak, hakikatnya mengubah-ubah aturan agama dan menambah-nambah aturan apa? Agama. Coba antum tanya sama polisi, Pak, mana yang lebih berat? Mengubah aturan atau melanggar aturan? Hah? Mana yang lebih berat? Mengubah aturan atau melanggar aturan? Kalau ada orang pas lampu merah diterabas, push, panggil polisi, kenapa kamu? Anu Pak, saya punya peraturan sendiri Pak. Loh, kamu punya aturan apa? Saya kalau merah jalan, kalau hijau berhenti. Lah inilah bid'ah Pak. Yang satu lagi ditanya, kenapa kamu maaf Pak? Iya Pak, saya tahu melanggar Pak. Saya soalnya buru-buru nih Pak, takut terlambat. Orang melanggar biasanya ngaku Pak. Iya. Dan minta maaf ya, saya salah Pak, saya ngelanggar. Tapi kalau orang mengubah-ubah aturan, menganggap ya benar aja. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itulah ya akhi, hati-hati dari bid'ah Pak. Karena bid'ah itu merusak kesempurnaan Islam. Bid'ah kalau dibiarkan akan menghancurkan sunnah dan menghilangkan sunnah Rasulullah SAW dan menjadi corong orang-orang kafir untuk merusak Islam. Iya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menghancurkan Islam itu dengan cara menyebarkan bid'ah. Ya, didukung itu. Semua firqah-firqah yang mereka lihat ini bisa menghancurkan Islam, didukung habis-habisan supaya Islam habis. Fa'allahul musta'an. Maka ya akhal Islam, kalau bukan kita ya yang menjaga sunnah Rasul ini, siapa lagi? Kita ya terus mempelajari sunnah, membela syariat Allah, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini saudaraku seiman. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah. Faidah yang pertama, anna Nabi SAW kana ya'idhu ashabahu fit targhib wa tarhib. Bahwa Nabi SAW memberikan nasihat para sahabat itu dengan dua, Pak. Yang pertama targhib, yaitu pemberian motivasi. Yang kedua tarhib, pemberian ancaman dengan api neraka. Nah, memadukan dua perkara ini penting Pak. Yang pertama targhib, memberikan motivasi dengan surga, dengan pahala, dengan keridhaan Allah. Yang kedua tarhib, dengan memberikan ancaman dengan neraka, dengan adab Allah.
dengan kesialan yang akan datang. Tujuannya apa? Supaya manusia itu Pak tengah-tengah, tidak terlalu takut sehingga berharapnya kurang. Juga tidak terlalu berharap sehingga rasa takutnya apa? Kurang. Dengan dua ini seimbanglah antara takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, Bapak sekalian, istihbabul wa'ad wat tadzkir. Disunahkan sekali-kali kita memberi mau'idhah. Mau'idhah itu nasihat ya, yang isinya targhib dan tarhib tadi Pak. Diingatkan tentang surga, tentang neraka sekali-kali. Dan itu menjadi sunnah para sahabat. Para sahabat seperti Ibnu Mas'ud ya, beliau biasanya tiap hari Kamis memberikan apa? Mau'idhah, supaya mereka takut kepada Allah dan berharap surga Allah. Sekali-kali, kalau tiap hari malah nggak mempan, karena bosan. Nggak sama sekali juga nggak bagus, tapi bagusnya sekali-kali, ya, dengan cara menakut-nakuti manusia dari api neraka. Faedah yang ketiga, fadlus sahabah li ta'assurihim bil mau'idhah. Hadis ini menunjukkan keutamaan para sahabat, Pak. Karena hatinya sangat mudah terpengaruh oleh nasihat. Para sahabat itu dinasihatin langsung nangis, Pak. Nggak kayak kita. Dikasih nasihat malah sombong. Dikasih nasihat malah kurang ngajar nih Ustadz nih. Ya, kok ya dari tadi ngomongin nyindir-nyindir saya terus sih. Padahal Ustadz itu tujuannya ngasih nasihat, tapi dianggapnya apa? Nyindir. Kalau para sahabat dikasih nasihat, nangis Pak. Hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dikasih nasihat malah muncul keangkuhan, itu berarti di hati kita ada kesombongan, Pak. Sallallahu salamata wal afiyah. Faedah yang keempat, anna wajalal qalbi wa dam'al ain alamatut ta'assur bil mau'idhah. Orang yang mudah terpengaruh ya dengan nasihat akan terlihat hatinya takut dan air matanya berlinang, takut dia. Oleh karena itulah Pak, kalau kita sedang duduk di majelis nasihat, yang harus kita pikirkan adalah nasihat ini ada nggak pada diri saya. Jangan yang kita pikirkan begini, wah ini nasihatnya cocok nih buat si Anu, wah ini cocok nih buat si Fulan ini. Gak mikir buat diri sendiri, ya. Faedah selanjutnya yang kelima, talabus sahabah al-wasiyah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun juga dianjurkan Pak untuk minta wasiat kepada para alim, ulama. Kalau ketemu ya, seorang ustadz yang alim, ustadz tolonglah kasih wasiat ana. Wasiat ya yang terbaik, wasiat dengan takwa. Iya. Faedah selanjutnya Bapak sekalian, istihbabut talabil wasiyah minal alim. Disunnahkan meminta wasiat dari alim ulama, sudah kita sebutkan tadi. Faedah yang ketujuh, al-wasiyah bi taqwallah hiya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Berwasiat agar bertakwa kepada Allah adalah wasiat Allah untuk semua manusia dari awal sampai akhir. Itu wasiat yang paling agung, itu wasiat agar bertakwa kepada Allah, Pak. Faedah yang ke-8, al-wasiyatu bisam'i wa ta'ah li walil amr ma lam ya'mur bi ma'siyah. Wasiat Rasulullah
untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin ulil amri selama tidak menyuruh kepada maksiat. Tetaplah dengar dan taat. Ya, Bapak naik motor, peraturannya harus pakai, udah taati aja, pakai helm. Ya. Kalau lampu merah berhenti, ya udah berhenti. Kalau kita seringnya kan celingak-celingok, ada polisi nggak ya? Wah nggak ada, blang. Kalau orang yang takut kepada Allah, ada polisi nggak ada polisi, karena itu sudah perintah Allah, ya udah berhenti. Ya. Kadang saya pernah itu Pak sama teman udah ngaji juga, lampu merah ngeng aja. Mana bilang antum kok begitu? Merahnya masih muda Ustaz. Belum merah tua katanya. Astagfirullah. Ini gimana? Ya praktek kita terhadap perintah Rasul untuk mendengar dan taat. Faedah selanjutnya akhwal Islam, ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam amma sayakunu minal ikhtilaf. Nabi mengabarkan bahwa perpecahan umat Islam itu pasti akan terjadi. Dan ini sudah takdir kauniyah, qadariyah. Kenapa sih Allah takdirkan adanya perpecahan, Pak? Kenapa Allah tidak jadikan saja umat Islam satu padu? Apa hikmahnya perpecahan? Karena dengan adanya perpecahan hikmahnya besar, Pak. Dengan adanya perpecahan akan terlihat siapa yang ngikutin hawa nafsu dan siapa yang ngikutin wahyu. Kelihatan. Dengan adanya perpecahan akan terlihat siapa yang sungguh-sungguh mencari kebenaran dan siapa yang tidak ada kesungguhan mencari kebenaran. Allah ingin pilah dan pilih. Iya, itu diantara sifat Allah itu suka menguji hamba-hambanya, Pak. Jadi kita diuji dengan adanya perselisihan, diuji dengan adanya perpecahan. Apakah kita sungguh-sungguh nggak nyari kebenaran? Kalau nggak ada ujian enak-enak aja Pak, belum tertempa kita. Tapi dengan adanya ujian, perpecahan seperti ini akan terpilah, tersaring manusia yang Masya Allah benar-benar mencari kebenaran, mengikuti wahyu, dengan orang yang nggak mau, malas-malasan, bahkan lebih ngikutin hawa nafsu. Ya. Faedah selanjutnya, fadlul khulafa'ir rasyidin. Keutamaan khulafa'ur rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kenapa? Karena Nabi menyuruh untuk memegang sunnah mereka. Memegang sunnah khulafa ar-rasyidin. Faedah selanjutnya akhul Islam, at-tahdhir minal muhdatsat fid din fi aqaidihi wa syara'ihi wa ahkamihi wa hiyal bidah. Perintah untuk menjauhi segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama, baik dalam masalah akidah, ibadah, hukum, syariat, karena itu semua bid'ah. Diada-adakan dalam agama loh Pak, bukan dalam masalah dunia. Ya. Faedah selanjutnya, anna kulla bid'atin dhalalah. Setiap semua bid'ah dalam agama itu sesat. Kalau bid'ah dalam masalah dunia silakan, enggak masalah. Karena masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Tapi bid'ah dalam masalah agama enggak boleh. Karena agama milik Allah. Agama sudah Allah sempurnakan. Rasulullah sudah sampaikan semua. Kewajiban kita tadi ittiba. Ngikut aja udah. Ya. Faedah selanjutnya, arad ala man yuqassimul bid'ah ila hasanah wa sayyi'ah. Hadis ini bantahan terhadap orang yang membagi bid'ah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Nabi mengatakan kullu itu artinya apa? Semua.
Kalau saya berkata kepada antum, semua yang ada di masjid keluar, apa maksudnya Pak? Semua tanpa terkecuali. Tapi zaman sekarang Pak, ada orang-orang yang berusaha ya supaya melariskan kebid'ahan. Caranya gimana Pak? Caranya mengotak-ngatik makna kullu. Katanya Pak, kullu itu artinya tidak semua. Ya. Padahal Pak, kalau Bapak belajar ilmu usul fikih, semua ahli usul, ulama usul fikih sepakat bahwa kullu itu min alfadil umum, termasuk lafaz yang mempunyai makna umum. Ya, termasuk lafaz yang mempunyai makna apa? Umum. Tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Ya. Lalu mereka berusaha untuk membawa ayat-ayat yang seakan-akan sesuai dengan keinginan mereka itu. Contohnya ayat tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah. Kata mereka apa? Yang hancurkan orang-orangnya aja, rumah-rumahnya enggak. Berarti kullu itu artinya tidak semua. Dijawab oleh para ulama, kullu di sini semua. Karena kullu di sini berhubungan dengan perintah Allah. Allah mengatakan bi amri rabbiha, dengan perintah Rabbnya. Artinya angin itu menghancurkan semua yang Allah perintahkan hancur. Yang enggak Allah perintahkan yang enggak hancur. Jadi kullu itu Pak, semua di sini dalam masalah apa dulu? Hubungannya apa? Siapapun yang membaca ayat-ayat Al-Quran, itu akan Allah sebutkan kullu itu sesuai dengan hubungannya masing-masing. Hubungannya dengan apa? Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini Bapak sekalian. Faedah terakhir, annal marja' fi masailid din kullaha ila ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa rujukan kita dalam masalah agama adalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan sesuai dengan pemahaman siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah Bapak sekalian ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk hadis yang ke-29. Barangkali ada yang mau nanya, fadhal. Berkaitan dengan batasan pemimpin itu, apakah hanya presiden saja? Dan ada di surat Al-Maidah kan tidak boleh memilih pemimpin yang bukan muslim. Sekarang kan pemimpin ada juga, misalkan gubernur pilih juga gitu kan. Kalau pemimpin di zaman Rasul itu pemimpin tertinggi di negara itu Pak. Karena di zaman Rasul itu Pak, gubernur sampai tingkat camat RT yang menentukan pemimpin tertinggi. Di zaman Rasul begitu, di zaman Khulafaur Rasyidin juga begitu. Jadi yang menentukan siapa yang jadi gubernur, siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi ini, pemimpin tertinggi. Kalau zaman sekarang kan dipecah-pecah. Gubernur ada pemilihan sendiri, bupati ada pemilihan sendiri, wali kota pemilihan sendiri. Maka kalau keadaannya seperti ini dipecah-pecah, maka pada waktu itu semua masuk dalam makna apa? Pemimpin. Semua masuk dalam makna apa? Pemimpin. Ya, wallahu a'lam. Beda pendapat antar sama-sama salafi juga. Bagaimana kita menyikapi sebagai ahli belajar untuk menyikapi tersebut? Perbedaan pendapat di kalangan para sahabat pun muncul, ada. Jadi kalau dikatakan ya jangan sampai terjadi perbedaan pendapat wahai ahlu sunnah, susah.
Hatta di antara sesama Ahlussunnah terjadi perbedaan apa? Pendapat. Kenapa sudah sunnatullah? Kenapa harus ada? Tadi Pak, ujian. Kita diuji untuk apa Pak? Untuk sungguh-sungguh mencari kebenaran. Diuji ilmu kita selama ini kita menuntut ilmu bagaimana? Ketika terjadi perselisihan antar ustadz tahdir mentahdir, orang yang berilmu paham dia harus bagaimana melakukan. Orang yang tidak berilmu yang ada apa Pak? Berantem. Ya, ya tentu kita harus ya disinilah Pak sekali lagi adanya perpecahan perselisihan itu ujian. Kewajiban kita bersungguh-sungguhlah mencari apa? Nabi saja berdoa, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidni. Ya Allah berikan aku hidayah dalam perkara yang diperselisihkan. Itu Rasulullah, apalagi kita. Maka kita pun minta kepada Allah hidayah dalam perkara yang apa? Diperselisihkan. Penting banget itu Pak. Masjid di komplek rumah kami qadarullah membenci Wahabi. Maksudnya mereka sih orang-orang yang berjanggut dan tidak isbah. Nah, di akhir kajian mereka mengatakan bahwa pemahaman Wahabi tauhidnya itu seperti trinitas. Subhanallah. Saya mau mengajak bapak-bapak untuk membedakan antara pembagian tauhid menjadi 3 dengan trinitas. Kita Pak, Ahlussunnah wal Jamaah yang dituduh oleh Wahabi, oleh mereka sebagai Wahabi, membagi tauhid menjadi apa? Yang pertama tauhid rububiyah. Apa itu? Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Yang kedua tauhid yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah yang dilakukan oleh hamba, artinya memurnikan ibadahnya untuk Allah. Yang ketiga tauhid asma was sifat, yaitu meyakini Allah punya nama-nama dan sifat sesuai yang ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan hadis. Jadi 3 tauhid ini untuk siapa? Semua untuk Allah. 3 tauhid itu dalam rangka mengesahkan Allah. Sekarang kalau trinitas, ada Allah Bapa, Ruhul Kudus, Bunda Maryam. Allah Bapa, Ruhul Kudus, Bunda. Ini kan 3 oknum. Masa mau disamakan dengan pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat yang itu semua untuk Allah. Antum tahu tidak Pak, kenapa sih mereka itu benci banget terhadap pembagian 3 ini? Dasarnya karena mereka menganggap bahwa tauhid itu cuma rububiyah. Makanya mereka menafsirkan la ilaha illallah itu artinya apa? La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Mereka menolak tauhid uluhiyah. Mereka menolak tauhid asma wa sifat. Makanya tidak aneh kalau mereka doyan syirik. Karena masalahnya tidak ada dalam kamus mereka tauhid uluhiyah. Bahwa ibadah itu hanya untuk Allah saja. Tidak aneh Pak kalau mereka kemudian banyak berbuat kesyirikan, mengagungkan kuburan, berdoa kepada para wali. Karena menurut mereka ibadah itu boleh untuk selain Allah. Justru ini malah keyakinan kaum musyrikin Quraisy Pak. Kaum musyrikin Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah.
Tapi kok kaum musyrikin Quraisy menyembah Lata, beribadah kepada Lata, Uzza? Karena orang kaum musyrikin Quraisy meyakini tauhid itu hanya rububiyah. Menurut mereka ibadah kepada selain Allah nggak masalah. Maka Rasulullah menjelaskan bahwa ibadah itu hanya untuk siapa? Rasulullah mengingkari mereka. Tapi orang musyrikin Quraisy nggak terima. Makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena konsekuensinya mereka harus beribadah hanya untuk Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Saya mau menikah dan mengurus surat-surat di KUA dan membayar biaya administrasi yang telah ditentukan oleh negara. Penghulu yang akan menikahkan saya minta hadiah dan penghulu meminta senilai biaya administrasi atau senilai di bawah biaya administrasi tersebut. Boleh nggak saya ngasih? Ini secara hukum negara boleh nggak itu kayak gitu, Pak? Hah? Apa? Secara resmi peraturannya kan nggak ada kan, nggak boleh kan. Laporin aja tuh penghulu, nyusahin orang mau nikah. Kalau ternyata ya sebagian teman-teman Pak, ketika di suatu tempat, di tempatnya dipersusah, nyari tempat lain Pak, yang penghulunya memang benar-benar jujur, amanah. Ada sebagian penghulu yang jujur dan amanah. Ya, coba cari tempat lain yang jujur dan amanah supaya dipermudah. Tapi kalau enggak ada lagi, cuma itu adanya, terpaksa. Dosanya buat dia akan nanggung. Yang dia sudah makan api neraka itu, Pak. Iya. Bolehkah berdoa melihat teks yang sudah kita tulis? Boleh, nggak apa-apa kalau memang nggak hafal. Setelah sholat kita zikir. Ketika ingin mengubah posisi duduk pada bacaan zikir yang mana, Ustaz? Yang mana aja terserah. Ya. Kalau mau mengubah apa posisi, memang ada hadis. Siapa yang setelah sholat subuh dia duduk, ya, masih dalam keadaan apa? Sebelum melipat kakinya, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Nah, untuk hadisnya karena sudah ada disebutkan dalam hadis itu sebelum dia melipat apa? Kakinya, berarti masih dalam keadaan duduk tahiyat akhir. Iya. Bagaimana bersikap kepada teman dekat tapi suka berbuat bid'ah, Ustaz? Sudah dinasihati tetap aja pada keyakinannya. Kalau teman antum itu Pak mengajak kepada kebid'ahannya, antum jangan berteman sama dia, bahaya. Tapi kalau teman antum itu tidak pernah mengajak dan antum bisa terus menasihati, teruslah nasihati. Iya. Dan pahamkan. Kalau ada yang berhutang dengan kita dan kita tahu kalau orang yang kita hutangi orang yang tidak mampu, lalu kita bilang sebisanya saja kapan bayar hutangnya, apakah kita masih mendapatkan keutamaan sedekah? Itu justru besar pahalanya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, man yassara an mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sulit, ya, artinya dia mau bayar hutang sulit karena susah hidupnya,
Allah akan berikan kemudahan buat dia di dunia dan akhirat. Iya. Dan antum ketika mengatakan terserah kapan aja, berarti antum memberikan kemudahan. Pahalanya apa? Allah pun akan berikan kepada antum kemudahan di dunia dan akhirat. Masya Allah. Ya. Perempuan ketika junub sebelum tidur apakah tetap berwudu? Iya. Hadis yang menyuruh untuk berwudu itu tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga berlaku untuk siapa? Perempuan. Ya. Bagaimana orang yang sudah meninggal, waktu hidupnya dia selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, tapi suka datang ke acara bid'ah, itu namanya masih melakukan larangan. Apakah diampuni? Yang jelas Ahlus Sunnah Pak meyakini bahwa orang yang melakukan larangan itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki Allah maafkan dia, kalau Allah kehendaki Allah akan siksa dia, ya terserah Allah. Jadi ya itu urusan Allah, bukan urusan saya. Diserahkan kepada siapa? Allah yang paling tahu. Ya. Kapan dilakukan kunut nazilah? Ketika terjadi sesuatu yang besar menimpa kaum muslimin, seperti contohnya sekarang di Palestina. Kaum muslimin dibunuhi, maka boleh kunut nazilah? Boleh. Apakah anak pacaran orang tuanya ikut dosa? Kalau orang tuanya malah mendukung, jelas dosa. Atau orang tuanya tidak mengingkari dan ya memahamkan, berdosa orang tuanya. Kewajiban orang tua itu pahamkan anaknya, nah haram pacaran. Kalau kamu memang suka sama dia, udah nikah sekarang. Ya, segera nikahkan, Pak. Kemarin ada kawinan, acara keluarga dan acara adat. Ibu saya diajak untuk acara adat itu bergoyang-goyang pakai musik. Saya nasihati, saudara yang mengajak ibu saya bergoyang, yang ada saya dijauhi. Bagaimana sikap saya? Jangan takut dan jangan sedih. Antum sudah melakukan kewajiban untuk memberi nasihat. Karena tidak syarat, Pak, ketika ngasih nasihat harus diterima, tidak. Yang penting ketika di hari kiamat Allah tanya, kenapa kamu tidak memberi nasihat? Kita sudah ada jawaban, ya Allah, aku sudah memberi nasihat, tapi dia malah menjauhiku. Tinggal urusan dia dengan Allah. Ya. Apa benar Imam Abu Hanifah menentukan suatu hukum banyak dengan menggunakan akalnya? Imam Abu Hanifah memang betul, Pak. Maka mereka disebut dengan ashabur ra'i. Kenapa? Karena pengetahuan Abu Hanifah tentang hadis sedikit. Tapi Abu Hanifah mengagungkan hadis, Pak. Cuma karena beliau pengetahuannya sedikit, beliau lebih banyak menggunakan qiyas. Tapi karena kefakihan beliau, banyak kias beliau itu benar. Bagus, karena kefakihan beliau, kecerdasan beliau. Walaupun banyak juga pendapatnya yang ditolak oleh ulama. Ya. Boleh enggak infak dikasihin kepada keponakan yang sedang kuliah karena termasuk kurang mampu? Silahkan, kalau memang nggak mampu. Iya. Baik, semoga yang sampaikan bermanfaat, yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari kekurangan ilmu saya.
Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.